Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah dalil yang kelima yang menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Memasuki dalil yang kelima. Dalil yang kelima adalah 3 ayat dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Dan ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatu al-wasaya al-ashar. Ayat tentang 10 wasiat. Ayat tentang 10 wasiat. Jadi dalam 3 ayat ada 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Mari kita pelajari ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul," katakan wahai Muhammad, "Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ini pembukaan 10 wasiat berisi perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia agar memperhatikan apa yang hendak dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam 3 ayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menegaskan ini datang dari Rabb. Ini datang dari Rabb. Baik, jemaah sekalian, di sini ada 2 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang penyampai, seorang muballigh yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan. Inilah hakikat jemaah sekalian tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, beliau tidak buat-buat sendiri. Tapi beliau hanyalah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang beliau buat-buat sendiri. Tidak ada syariat agama ini, tidak ada satu amalan pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat-buat sendiri. Makanya aneh kalau dia mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan seorang nabi dan rasul, dia merasa boleh-boleh saja bagi dia untuk membuat-buat sendiri. Ini aneh sekali jemaah sekalian. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak buat-buat sendiri. Bukan beliau yang mengada-adakan syariat ini, tapi beliau menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-An'am juga Allah perintahkan beliau untuk menegaskan, "Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin."
Demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah muslim yang pertama. Jadi Nabi SAW hanyalah diperintah, hanyalah menerima syariat untuk kemudian disampaikan kepada seluruh manusia. Bukan ajaran itu beliau yang buat-buat, tidak. Hakikatnya apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi wahyu itu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruhnya hanyalah apa yang Allah turunkan kepada beliau, bukan beliau buat-buat sendiri. Jadi aneh sekali kalau ada orang yang merasa boleh, merasa berhak untuk mengada-adakan sesuatu dalam agama ini. Dan Nabi SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari bagian awal ayat ini. Pelajaran yang kedua, jemaah sekalian, para ulama mengatakan, mengapa Allah memerintahkan Nabi SAW dalam ayat ini untuk menyampaikan 10 wasiatnya dengan menegaskan bahwa ini adalah ketetapan Rabb. Ini adalah ketetapan Rabb. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberi peringatan, suatu pelajaran yang sangat penting, yaitu apa saja yang telah Allah tetapkan, manusia tidak punya hak untuk menolaknya. Apa saja yang telah Allah tetapkan, maka hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Kenapa Allah ingatkan, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Kenapa disebut Rabb di sini? Untuk mengingatkan bahwa kalau Allah sudah menetapkan, manusia tidak boleh menolak. Kalau Allah sudah menetapkan, para hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena yang menetapkan adalah Rabb. Karena yang menetapkan adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Rabb itu yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka dia yang menciptakan segala sesuatu, dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Maka seluruh makhluk kalau begitu harus tunduk kepadanya. Tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali tunduk dan patuh. Jadi jamaah sekalian, ini pelajaran penting. Makanya orang yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah tetapkan disebut orang sombong. Disebut orang sombong. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran adalah sombong. Kenapa disebut sombong? Karena dia adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah. Tidak ada satu detik pun dalam hidup ini kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap Allah. Tetapi
hamba tersebut kemudian menolak apa yang Allah tetapkan, makanya dia disebut orang yang sombong. Iya. Jadi ini dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari awal ayat surat Al-An'am 151. Baik. Mari kita lihat satu persatu 10 wasiat yang terkandung dalam 3 ayat ini. Wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Dan apabila kita dilarang berbuat syirik, maka berarti kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena lawan daripada syirik adalah tauhid. Barang siapa menjauhi dosa syirik, dia adalah orang yang mentauhidkan Allah. Barang siapa melakukan dosa syirik, maka dia bukan orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran bahwa dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Sebaliknya, tauhid adalah kewajiban yang paling agung. Kenapa kita bisa memetik pelajaran ini? Karena dari 10 wasiat, nomor 1 Allah sebutkan tentang larangan syirik, yang berarti perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan inilah pelajaran pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Bahwasanya syirik adalah sebesar-besarnya keharaman dan tauhid adalah sebesar-besarnya kewajiban. Karena disebutkan di urutan yang pertama. Jadi jamaah sekalian, kalau kita temukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada urutan kewajiban, atau sebaliknya urutan dosa. Maka yang disebutkan pertama adalah yang paling besar. Yang disebutkan berikutnya adalah tingkatan berikutnya, walaupun ini tidak selalu. Terkadang juga ada yang paling besar disebutkan di tengah, atau malah disebutkan di akhir. Tapi ini secara umum, mayoritas. Mayoritasnya kalau kita temukan dalam Al-Quran dan Hadis, urutan kewajiban atau urutan dosa, maka yang disebut pertama adalah yang paling besar dosanya. Kemudian tingkatan berikutnya, kemudian tingkatan berikutnya. Ini secara umum. Tapi ada 1-2 ayat dan hadis tidak menyebutkan sesuai urutan. Terkadang disebut nomor 3 atau nomor 4, tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa sebelumnya. Iya. Seperti jemaah sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara pada umatku yang termasuk kebiasaan jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fin nasab wal istisqa bil anwa wa niyahatu 'alal mayyit. Yang pertama, membanggakan nasab, membanggakan keturunan. Yang kedua, mencela nasab. Yang ketiga, menisbatkan hujan kepada bintang. Yang keempat, meratapi mayit. 4 kata Nabi SAW termasuk kebiasaan jahiliyah. Dari 4 ini mana yang lebih besar dosanya jemaah sekalian? Ada yang tahu? Gimana Pak?
Menisbatkan hujan kepada bintang. Ada yang lain? Pertama, membanggakan keturunan. Ya, kami darah biru, kalian darah merah. Contoh saja itu. Yang kedua, mencela nasab, termasuk mencela suku bangsa. Yang ketiga, menisbatkan hujan kepada bintang. Yang keempat, meratapi mayit. Mana yang lebih besar dosanya? Nomor 3. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena itu syirik. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah menambah ilmu buat bapak kita nih. Semangat beliau belajar. 4. Nomor 3 adalah syirik. 1, 2, dan 4 dosa besar tapi tidak termasuk syirik. Jelas lebih besar dosanya yang nomor 3 karena itu syirik. Baik, jadi ini contoh berurutan tapi tidak sesuai tingkatan dosanya. Namun secara umum kalau kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah, biasanya secara umum itu yang syirik nomor 1, baru dosa besar yang di bawahnya. Ya, contohnya dalam ayat ini. Baik, jadi ini menunjukkan dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Sebaliknya, kewajiban tauhid adalah kewajiban hamba yang paling tinggi. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Larangan syirik itu berlaku umum. Larangan syirik berlaku umum. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata syai'an. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an. Syai'an adalah nakirah. Kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan, sehingga memiliki makna umum. Apa yang dimaksud makna umum? Mencakup beberapa bentuk keumuman. Yang pertama, dengan siapapun Allah dipersekutukan, maka Allah melarang. Jadi berlaku umum, nggak ada pengecualian. Maksudnya nggak ada bedanya orang menyembah batu, patung-patung, menyembah setan sekalipun, dan orang yang menyembah seorang nabi. Itu nggak ada bedanya, sama-sama musyrik. Walaupun yang dia sembah seorang nabi yang mulia, atau seorang wali, atau malaikat, tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah setan. Tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah berhala-berhala, nggak ada, sama. Ya. Kalau dalam dunia sihir, mereka minta tolong kepada para wali, mereka sebut ilmu putih. Kalau minta tolong kepada setan, mereka sebut ilmu hitam. Padahal dalam syariat sama. Dua-duanya syirik. Dua-duanya ilmu hitam. Nggak ada ilmu putih, ilmu hitam dalam syariat. Tidak ada. Bahkan tidak ada dalam syariat ilmu kesaktian, tidak ada. Itu semuanya adalah sihir dan perdukunan. Cuma orang yang mengira itu ilmu putih, mereka sedang ditipu oleh setan. Iya. Baik, ini yang pertama. Siapapun yang dipersekutukan dengan Allah, maka dilarang oleh Allah. Nggak ada pengecualian. Makanya orang Nasrani dihukumi kafir, padahal mereka menyembah Nabi. Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak ada bedanya dengan yang menyembah setan. Yang kedua, mencakup semua bentuk ibadah. Makna keumuman yang kedua mencakup semua bentuk ibadah. Ibadah apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, karena larangan bersifat umum. Kemudian yang ketiga, besar maupun kecil. Yang keempat, sedikit maupun banyak.
Jadi 4 makna keumuman tercakup dalam kata syai'an. Baik, inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama. Kita masuk wasiat yang kedua. Kata Allah, wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan pelajaran yang kedua, aizamu haqqil walidain. Ayat ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Karena Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita besarnya kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah makhluk yang punya hak sangat besar, bahkan yang paling besar setelah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali juga bagi wanita yang sudah menikah, maka hak suaminya menjadi lebih besar. Tapi bukan bermakna hak orang tuanya hilang, tidak. Ini jangan salah kaprah para wanita. Seakan wanita itu kalau dia sudah menikah, orang tuanya sudah nggak punya hak, tidak. Orang tuanya masih tetap punya hak untuk dia perlakukan secara baik, untuk dia berbakti. Hanya saja hak suaminya lebih besar. Itu saja. Bukan berarti hak orang tuanya hilang atau berkurang, sama sekali tidak. Tidak hilang dan tidak berkurang. Cuma hak suaminya menjadi lebih besar. Iya. Dan juga jemaah sekalian, tentu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada hak orang tua kita. Tapi pertanyaannya, kenapa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan di sini? Setelah hak Allah langsung hak orang tua. Ini sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Para ulama mengatakan karena hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terkandung pada hak Allah. Hak Allah kan diibadahi. Maka kita tidak mungkin beribadah kepada Allah kecuali sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hak beliau. Kita ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah tanpa ittiba kepada beliau. Jadi kalau kita bicara hak Allah, sebenarnya itu sudah mencakup hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah adalah diibadahi dan tidak dipersekutukan. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diikuti untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dan Allah telah menetapkan tidak diterima amalan tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting bagi kita. Disebutkan hak Allah lebih dahulu sebelum hak orang tua, menunjukkan orang tua tidak boleh menyuruh anak untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak tidak boleh taat kalau orang tuanya menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi bukan kedurhakaan kalau anak tidak taat tatkala orang tuanya menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi juga bukan bermakna si anak boleh membentak orang tuanya, tidak. Tetap dia harus memuliakan orang tuanya. Iya. Tetap dia harus berbakti walaupun orang tuanya kafir sekalipun. Tetap dia harus berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Dan sebesar-besar bakti anak kepada orang tua adalah mengajak kepada kebaikan, mengajarkan tauhid, melarang perbuatan dosa syirik.
dan mendoakan supaya dapat hidayah. Inilah bakti anak terbesar kepada orang tua. Karena itulah yang menyelamatkan dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Baik, kita masuk wasiat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ketiga. Jangan kalian bunuh anak kalian sendiri karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kenapa ada wasiat ini? Larangan membunuh anak-anak. Padahal namanya orang tua sudah pasti nggak mungkin bunuh anak-anak. Tapi faktanya ada, yaitu kebiasaan musyrikin jahiliyah. Makanya ada larangan ini. Karena ada kebiasaan orang-orang musyrik membunuh anak sendiri. Anak perempuan mereka bunuh karena malu punya anak perempuan. Anak laki-laki pun mereka bunuh karena takut miskin. Takut anak ini merepotkan mereka untuk ngasih makan. Subhanallah. Makanya Allah bantah mereka. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Bukan kalian yang memberikan rezeki kepada anak kalian. Bahkan kepada diri kalian sendiri. Kami yang memberikan rezeki. Kenapa kalian takut miskin? Padahal kami yang memberikan rezeki. Iya. Jadi ini luar biasa. Di antara keburukan jahiliyah dahulu. Anak sendiri pun mereka bunuh hanya karena takut merepotkan mereka untuk cari makan buat dia. Subhanallah. Dan jemaah sekalian, adapun di zaman sekarang, mungkin kita hampir tidak pernah mendengarkan ada orang tua tega membunuh anaknya. Tapi ada yang mirip dengan itu. Alasannya pun sama. Yaitu membatasi kelahiran anak. Cukup 2 saja. Alasannya sama. Takut miskin. Kurang tawakal. Kurang yakin Allah yang memberikan rezeki. Cuma bahasanya beda. Bahasanya gimana? Contohnya supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Supaya ekonomi kuat. Ya, istilah-istilah modern sekarang. Tapi hakikatnya sama. Kurang tawakal kepada Allah dan kurang iman. Bukan nggak beriman, mereka tahu Allah yang berikan rezeki, tapi kurang keimanan. Makanya jemaah sekalian, pembatasan kelahiran itu tidak dibenarkan dalam syariat kecuali ada alasan darurat. Kenapa nggak dibenarkan dalam syariat? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak keturunan. Beliau bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita-wanita yang subur kandungannya dan bersifat penyayang. Penyayang kepada suami, penyayang kepada anak-anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi ini anjuran dalam syariat. Memperbanyak keturunan. Dan bahkan kalau kita memperbanyak keturunan, justru rezeki semakin melimpah. Makanya orang-orang tua kita dahulu mengatakan, banyak anak, banyak rezeki. Banyak istri, banyak masalah. Banyak rezeki juga insya Allah.
Jadi justru anak itu adalah sebab rezeki. Karena setiap anak Allah tetapkan rezekinya sendiri. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Allah tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini Syekh menyebutkan pelajaran yang ketiga, tahrimu qatlin nafs bighairi haqqin. Larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. La siyama idza kana al-maqtul min dhawi al-qurba. Terlebih lagi apabila yang dibunuh itu masih punya hubungan kekerabatan, maka dosanya lebih besar. Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini ada dua wasiat larangan membunuh, yaitu yang ketiga dan yang kelima. Cuma yang ketiga lebih khusus, yaitu membunuh anak sendiri. Makanya membunuh anak sendiri itu tercakup dalam dua wasiat, wasiat umum dan wasiat khusus. Sehingga kesimpulannya, membunuh itu adalah dosa besar, tapi membunuh anak sendiri dosanya menjadi lebih besar lagi. Atau membunuh yang masih punya hubungan keluarga, maka dosanya menjadi lebih besar. Iya. Jadi pada dasarnya pembatasan kelahiran itu tidak dibolehkan dalam syariat kecuali ada alasan darurat. Ada alasan darurat. Iya. Makin banyak anak makin bagus. Tapi ingat, banyak anak di sini maksudnya dididik dengan baik, bukan dibiarkan saja. Malah akan menjadi bencana bagi kita kalau kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah jemaah sekalian wasiat yang keempat. Larangan mendekati perbuatan dosa, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Ayat ini menunjukkan larangan berbuat dosa itu mencakup dua bentuk larangan. Mencakup dua bentuk larangan. Yang pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Jadi dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya dalam syariat tidak dibolehkan. Bukan hanya larangan melakukannya, tapi juga larangan mendekatinya. Mendekatinya itu maksudnya gimana? Melakukan sebab-sebab yang menjerumuskan kepadanya. Makanya jemaah sekalian, Allah juga berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi bukan hanya zinanya yang dilarang, semua yang mengantarkan kepada zina juga dilarang. Dan ini berlaku untuk semua dosa. Termasuk dalam kitab ini ada pembahasan tentang larangan syirik, contoh-contoh syirik, dan larangan mendekati syirik, dan apa saja contohnya. Perbuatan atau ucapan yang mengantarkan kepada syirik juga dibahas cukup banyak oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini. Iya. Jadi ini yang harus kita pahami, jemaah sekalian. Dosa itu bukan hanya tidak boleh dilakukan, tapi tidak boleh didekati. Karena mendekatinya sama saja masuk ke dalam perangkapnya. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini prinsip umum.
Ini bukan sekedar prinsip kesehatan, ini prinsip umum dalam kehidupan dan prinsip syariat. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena mencegah lebih mudah. Dan seseorang kalau dia sudah terjerumus dalam perangkapnya, maka sudah lebih sulit untuk diselamatkan. Bukan tidak mungkin, tapi lebih sulit. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga ada pelajaran agar kita menjauhi semua perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ada banyak orang, mereka di hadapan orang lain, Masya Allah, musuh setan. Ketika bersendirian, ternyata teman setan. Jadi hati-hati. Ini diantara tipuan setan kepada manusia. Yang pada hakikatnya dia lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kalau manusia melihat dia, dia takut berbuat dosa. Kalau manusia tidak melihat dia, hanya Allah yang lihat, dia malah berani berbuat dosa. Ini tipuan setan. Ini adalah tipuan setan kepada manusia. Makanya Allah ingatkan, bertakwalah dalam keadaan dilihat orang atau dalam keadaan bersendirian. Iya. Ini makna ayat yang mulia ini. Jauhi dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada juga makna yang lain. Para ulama mengatakan, makna yang nampak, jadi makna yang pertama tadi, yang dilihat orang dan yang tidak dilihat orang. Makna yang kedua, yang nampak itu, yang orang tahu itu berdosa, sedangkan yang tersembunyi, yang orang tidak tahu itu berdosa. Tapi kita tahu itu dosa. Apalagi kita penuntut ilmu, kita tahu itu salah. Orang kebanyakan menganggap itu biasa, tapi kita tahu salah. Jangan karena orang menganggap biasa, kita berani melakukannya. Tapi di depan sesama penuntut ilmu, kita nggak berani melakukan, karena dia tahu itu salah. Jadi ini makna yang kedua. Ada juga makna yang ketiga. Sebagian ulama menafsirkan, yang nampak itu maksudnya yang besar dosanya, yang tidak nampak maksudnya yang kecil dosanya. Jadi sama saja. Yang besar harus dijauhi, yang kecil pun harus dijauhi. Iya. Jadi tiga makna yang masyhur dari penafsiran ulama tentang arti yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita masuk wasiat yang kelima. Kata Allah, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Jemaah sekalian, inilah wasiat yang kelima, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Pertanyaannya, apa saja jiwa yang Allah haramkan itu? Ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Yang kedua, jiwanya kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Contohnya di negeri kita, itu haram menumpahkan darah mereka, haram mereka dizolimi, bahkan mereka harusnya dilindungi dan didakwahi agar masuk Islam. Yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai atau gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka tidak boleh kaum muslimin memerangi dan membunuh mereka. Kemudian yang keempat, kafir musta'min, orang kafir yang diberi perlindungan oleh seorang muslim. Misalkan ada orang kafir punya hajat di negeri kita, lalu sebelum masuk negeri kita, dia minta jaminan perlindungan. Kalau ada seorang muslim mengatakan, saya jamin kamu aman, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Ya, zaman sekarang mirip dengan visa. Kalau pemerintah memberikan visa, izin masuk ke negeri kita, haram kita membunuh mereka. Baik, ini jemaah sekalian, 4 jiwa yang haram dibunuh dalam syariat. Jadi dari 4 ini 3-nya orang kafir.
Tidak semua orang kafir boleh diperangi. Nah, jemaah sekalian, kalau seorang muslim, kenapa dia tidak boleh dibunuh? Karena dia mulia. Karena dia mulia. Ini luar biasa dosa menghilangkan nyawa seorang muslim. Nabi SAW memberi peringatan keras. La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Subhanallah. Dosa besar sekali. Jadi kalau kita hancurkan dunia ini, masih lebih ringan daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Hancurkan dunia dengan semua orang kafir yang ada di dalamnya, itu lebih ringan daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Karena begitu mulianya seorang muslim itu di sisi Allah. Bahkan dia mati pun masih mulia. Makanya kita kalau datang ke kuburan, kita ucapkan salam. Kita lepas sandal sebelum masuk ke kompleks kuburan. Kita nggak boleh injak kuburan seorang muslim, nggak boleh duduk di atasnya. Jadi muslim itu mulia. Dan itulah sebabnya semua yang kita lakukan yang bermakna penghinaan, perendahan kepada seorang muslim adalah dosa yang sangat besar. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, lalu kenapa ada orang-orang kafir yang haram dibunuh? Apakah karena mereka mulia? Jawabannya bukan. Orang kafir itu kata Allah adalah syarrul bariyah. Surat apa itu? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Surat apa? Al-Bainah. Surat Al-Bainah ayat ke-6. Kata Allah mereka adalah sehina-hina makhluk, seburuk-buruk makhluk. Mereka lebih hina daripada hewan. Ulaika kal an'am inhum illa kal an'am bal hum adallus sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Jadi bukan karena mereka mulia, mereka adalah orang-orang yang hina. Tapi kenapa mereka haram dibunuh? Maksudnya ada golongan kafir yang haram dibunuh? Bukan karena mereka mulia, lalu karena apa? Karena seorang muslim itu menepati janji, berpegang dengan perjanjian, tidak berkhianat. Ini akhlak muslim. Sekali berjanji pantang mengkhianati. Karena ada perjanjian. Perjanjian dia sebagai warga negara kita, perjanjian gencatan senjata, dan perjanjian jaminan keamanan. 3 bentuk perjanjian. Orang muslim dengan orang kafir. Maka dengan adanya perjanjian ini mereka haram dibunuh. Karena umat Islam adalah umat yang memegang teguh janji, tidak suka berkhianat. Kecuali mereka duluan yang membatalkan perjanjian itu. Iya. Makanya Nabi SAW tidak pernah menyerang Makkah kecuali sampai mereka membatalkan perjanjian. Ya, Nabi SAW sudah punya kekuatan, tapi beliau nggak pernah ingin menyerang Makkah kecuali sampai mereka membatalkan perjanjian. Iya. Tapi jemaah sekalian, dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Nah, contohnya apa alasan yang benar? Nabi SAW menyebutkan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kecuali 1 dari 3 alasan. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina, maka darahnya halal dibunuh. Yang kedua, an-nafs bin nafs, qisas, bunuh dibalas bunuh. Yang ketiga, at-tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam. Ini contoh alasan yang benar. 3 jenis manusia yang boleh dibunuh.
Tetapi jemaah sekalian, yang berhak melakukan hukuman mati ini adalah pemerintah, bukan masyarakat. Bukan masyarakat. Kecuali dalam jihad fi sabilillah. Masyarakat berjihad fi sabilillah dengan jihad yang sesuai dengan syariat, bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Yang dilakukan oleh para teroris menyelisihi syariat. Ya, diantaranya dalam pembahasan kita ini, tidak semua orang kafir yang boleh dibunuh. Tapi teroris dia samaratakan, bahkan wanita dan anak-anak pun mereka bom. Ini bertentangan dengan syariat. Yang lebih parah lagi, muslim pun mereka bunuh. Iya. Jadi memberi hukuman mati adalah hak pemerintah. Masyarakat tidak boleh melakukannya kecuali dalam jihad fi sabilillah. Dalam jihad yang sesuai ketentuan syariat. Dan juga dalam posisi membela diri. Masyarakat boleh sampai tingkat membunuh kalau dalam posisi membela diri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mau merampas hartaku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "La tu'tihi malak." Jangan kamu berikan hartamu. Jadi ini melawan begal. Kata Nabi SAW, jangan berikan. Lalu sahabat itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi SAW, qatilhu, perangi dia, lawan dia. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Maka kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh, engkau mati syahid? Jadi ini posisinya membela diri. Makanya kata para ulama, makna hadis ini, kalau orang yang mengganggu kita itu sudah terkapar atau sudah nggak menyerang lagi, ya kita nggak perlu menyerang dia lagi. Jadi bukan seperti yang dilakukan orang hari ini, dapat pencuri lalu mereka hakimi ramai-ramai, nggak begitu. Dibolehkan dia membunuh di sini, cuma dalam posisi dia membela diri. Kalau dia sudah nggak menyerang, orang pembegal itu sudah nggak menyerang, atau dia sudah lumpuh, nggak bisa melawan lagi, maka jangan diteruskan. Nggak boleh dibunuh, tidak boleh lagi dibunuh. Iya. Maksud boleh dibunuh ini dalam posisi kita sedang membela diri, dia menyerang terus. Dengan terpaksa kita membunuh dia, maka tidak apa-apa, kita nggak berdosa. Bahkan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau dia sudah lumpuh, nggak berdaya, atau sudah nggak menyerang kita, ya nggak perlu lagi kita membunuhnya. Bahkan kalau dia sudah lari, kita nggak perlu mengejarnya, tapi serahkan kepada pemerintah. Ini dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Usulus Sunnah. Baik, jadi ini contoh alasan yang benar sehingga mereka boleh dibunuh. Kemudian jemaah sekalian, inilah akhir ayat yang pertama. Ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Perhatikan jemaah sekalian. Orang berakal itu adalah orang yang tunduk kepada wasiat Allah, perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah kategori orang berakal menurut syariat. Jadi orang-orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang kurang akal atau tidak menggunakan akalnya, atau memang sudah gila beneran. Ya. Maka inilah hakikat akal yang sebenarnya. Inilah hakikat akal yang sebenarnya. Pertanyaannya, akal itu di hati atau di kepala? Hah? Akal itu ada di mana? Al-Quran mengatakan akal itu di hati. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati,
tapi tidak mereka gunakan untuk memahami. Mereka tidak mencerna dengan hati mereka. Jadi akal itu tempatnya di hati. Tapi dia punya hubungan ke kepala. Namun bukan di situ pusat akal. Pusat akal ada di hati. Punya hubungan ke kepala, iya. Iya. Jadi orang yang tidak mau tunduk kepada syariat adalah orang yang kurang akal atau mungkin sudah nggak punya akal sama sekali. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita itu kurang akal. Ada wanita yang protes, berdialog dengan seorang syekh. Kenapa hadis mengatakan manusia kurang akal? Dia protes, enggak setuju. Maka syekh mengatakan, maksud wanita kurang akal itu wanita yang dia masih punya keimanan, tapi kurang akalnya karena terjerumus dalam dosa, atau lebih mengikuti perasaannya daripada mengikuti syariat. Kalau dia benar-benar mengikuti syariat, bahkan dia bisa mengalahkan akal laki-laki. Kalau wanita itu mengikuti syariat, dia bisa mengalahkan akal laki-laki sekalipun. Iya. Kemudian kata Syekh, kalau wanita seperti kalian, itu bukan kurang akal, tapi enggak punya akal. Karena memprotes syariat. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting. Kata Allah, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Kita masuk wasiat yang keenam. Kata Allah, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga asyuddah." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, sampai mereka mencapai usia dewasa. Sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa, maka serahkanlah hartanya kepadanya. Di sini Syekh menyebutkan pelajaran yang keempat, tahrimu akli malil yatim, diharamkan makan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amal ala islahihi, dan disyariatkannya untuk mengembangkan harta tersebut. Jadi jemaah sekalian, kata Allah, jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Jangan dekati artinya jangan menggunakan harta itu. Jangan menggunakan harta tersebut. Kalau kebetulan kita dititipi harta anak yatim, ini amanah yang sangat berat dan dosanya sangat besar. Di surat An-Nisa Allah memberi peringatan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, pada hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka adalah api, dan mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah. Ini bahaya besar jemaah sekalian, terutama bagi para pengelola rumah yatim, panti asuhan, dan sebagainya. Ini hati-hati. Hati-hati dengan harta anak yatim. Ya. Walaupun anak yatim itu keluarga kita. Misalkan kita punya ponakan, orang tuanya wafat, maka dia dititipkan kepada kita dengan hartanya. Nah, jadi jemaah sekalian, anak yatim yang masih kecil itu, kalau dia punya harta warisan, maka walinya harus mengelola harta tersebut. Jadi jangan diserahkan kepada dia karena dia masih kecil, belum bisa mengelola hartanya sendiri. Tapi wali yang mengelolanya tidak boleh menggunakan untuk kepentingan pribadinya sedikit pun. Namun gunakanlah untuk kepentingan anak tersebut. Namun dalam ayat ini dikatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Apa makna cara yang terbaik di sini? Maksudnya kata para ulama, kalau kita pintar berbisnis, kita kembangkan harta itu.
nanti hasilnya bisa dibagi kepada anak yatim sebagai pemilik modal dan kita sebagai pengelola sesuai dengan pembagian yang wajar. Ya, misalkan biasa orang usaha bagi hasil 70-30 atau 50-50, maka dibagi sesuai dengan yang wajar. Ya, mungkin kita belikan tanah, nanti ke depan tanah itu jadi mahal, kita jual, lalu hasilnya buat anak yatim itu boleh dibagi dua, kita sebagai pengelolanya. Iya. Jadi ini dibolehkan dalam syariat. Tapi kata Allah di sini sampai dia dewasa, yaitu serahkan hartanya kepadanya semuanya. Kalau dia sudah sanggup mengelola hartanya tersebut. Baik. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan hendaklah kalian penuhi takaran dan timbangan dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini wasiat yang ketujuh, perintah berbuat adil dalam takaran dan timbangan, baik ketika kita membeli atau menjual. Ini penting sekali. Ini prinsip syariat. Dan ini tentu berlaku umum dalam apapun. Hendaklah kita berbuat adil. Tidak boleh berlaku curang. Dan Nabi SAW mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang kepada kami, maka dia bukan bagian dari kami. Siapa yang berlaku curang kepada kaum muslimin, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Iya. Islam mengajarkan kepada kita keadilan. Ini wasiat yang ke-7. Kemudian wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil, atau berlaku adillah dalam berbicara, meskipun terhadap kerabat dekat. Subhanallah, ini ajaran Islam. Misalkan kita harus bersaksi di pengadilan, maka kita harus mengatakan yang sebenarnya, walaupun mungkin merugikan teman kita sendiri, keluarga kita. Kalau dia salah, kita katakan salah, walaupun keluarga kita. Ini prinsip syariat jemaah sekalian. Walaupun kawan dekat, walaupun keluarga, dia salah, kita bilang salah. Bukan hak dia, kita katakan itu bukan hak dia. Jangan karena kawan, jangan karena keluarga kita bela. Ini bahaya. Ini bahaya besar. Bahkan walaupun dia seagama dengan kita dan yang dia lawan orang kafir. Kalau orang kafir itu yang benar, kalau mereka ada perselisihan misalkan masalah tanah, kita tahu tanah itu miliknya si kafir. Tapi ada orang muslim mengklaim tanah dia. Maka walaupun dia seagama dengan kita, nggak boleh kita katakan tanah itu milik dia. Harus kita katakan yang jujur, yang sebenarnya. Tanah itu milik orang kafir tersebut. Dan itu bukan termasuk walak kepadanya. Bukan termasuk kategori walak kepadanya. Kita tetap berkata yang adil. Walaupun mungkin menguntungkan orang kafir. Berkata yang benar. Iya, kalau itu hak dia, katakan hak dia. Walaupun saudara kita sesama muslim, kalau bukan hak dia, katakan itu bukan hak dia. Iya. Ada kisah yang masyhur. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan pakaian perangnya. Ditemukanlah pakaian itu di tangan seorang Yahudi. Yahudi itu mengklaim itu milik dia. Ali mengklaim itu milik saya. Maka dibawa kepada hakim. Padahal Ali ketika itu posisinya adalah kepala negara. Dibawalah kepada hakim. Hakim mereka ketika itu. Ternyata Ali nggak bisa membuktikan bahwa baju besi itu milik dia. Sementara ada di tangan Yahudi. Maka dia lebih kuat karena ada di tangan dia. Ali nggak bisa membuktikan kalau itu milik dia. Maka hakim memenangkan Yahudi tersebut dan mengalahkan kepala negara. Bukan hanya sekedar seorang muslim, dia kepala negara. Tapi dikalahkan oleh hakim karena secara zahir dia nggak bisa membuktikan.
Subhanallah, seketika itu Yahudi itu masuk Islam. Ya, karena melihat keadilan Islam. Inilah jemaah sekalian di antara hikmahnya. Islam memerintahkan kita berbuat adil, tidak zalim walaupun kepada orang kafir. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu Islam ini agama yang indah, agama yang benar, agar mereka masuk Islam. Kalau kita zalim kepada mereka, maka kita sama saja menghalangi mereka masuk Islam. Ya. Ini prinsip Islam. Ayah kita, ibu kita sekalipun kalau mereka salah, katakan salah. Andai kita di sebuah pengadilan, walaupun orang tua kita sendiri, mereka salah, bilang salah. Atau kita hakimnya, walaupun mereka orang tua kita sendiri, kalau memang harus dihukum menurut ketentuan syariat, maka kita hukum. Walaupun putri kita. Ya, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, andai Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Ini luar biasa keadilan Islam. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk wasiat berikutnya. Sebelumnya kita kutip dulu kata Syekh Shalal Fauzan, pelajaran yang kelima, wujubul adli fil aqwal wal af'al 'alal qarib wal ba'id. Wajibnya berbuat adil dalam ucapan maupun perbuatan terhadap yang dekat, orang dekat maupun orang yang jauh. Jadi jemaah sekalian, untuk berbuat adil itu enggak ada bedanya, dia muslim atau kafir, keluarga atau bukan. Beda dengan sedekah. Beda dengan sedekah. Sedekah itu lebih dekat hubungan kekeluargaan dengan kita, dia lebih berhak untuk kita berikan sedekah. Tapi kalau berbuat adil, semuanya sama. Semuanya harus kita perlakukan secara adil. Muslim maupun kafir. Kerabat, keluarga dekat maupun bukan keluarga. Harus kita berbuat adil. Ya. Wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Apa makna perjanjian Allah? Ada dua makna. Makna yang pertama adalah semua perintah dan larangan Allah. Itulah perjanjian Allah atas kita. Maka harus kita tunaikan. Perintah kita lakukan, larangan kita jauhi. Itu maknanya menunaikan perjanjian dengan Allah. Makna yang kedua, mencakup semua perjanjian yang kita buat dengan orang. Perjanjian apapun yang kita sepakati dengan orang, seperti perjanjian bisnis, kerjasama, dan lain-lain, maka wajib kita tunaikan. Karena itu adalah perjanjian Allah. Jadi ini makna yang kedua. Semua perjanjian yang kita buat dengan orang itu adalah perjanjian Allah. Wajib kita tunaikan. Maka ingat, kita kalau sudah berjanji, sudah setuju dengan poin-poin dalam perjanjian itu, wajib kita tunaikan dan tanggung jawabnya ada di pundak kita. Kelak Allah akan mintai di akhirat. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan atau terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati. Jadi kalau antum masuk misalkan kerja di sebuah instansi, sebuah kantor, antum sepakat dengan peraturannya, masuk jam 8, pulang jam 5 misalkan. Maka kalau antum masuk lewat daripada itu, atau pulang lebih cepat daripada itu, berarti tidak memenuhi janji, tidak menunaikan wasiat Allah yang ke-9. Iya. Kemudian ini akhir ayat yang kedua, ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian dapat memetik pelajaran, dapat mengambil nasihat. Iya. Jadi orang yang mendapatkan manfaat dari sebuah nasihat adalah orang yang mengamalkannya. Kita masuk wasiat yang terakhir, yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Sebelumnya di sini ada pelajaran nomor 6. Kata Syekh, wujubul wafa bil ahdi. Kewajiban menunaikan janji. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari wasiat yang ke-9. Kewajiban menunaikan janji. Wasiat yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subulah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-10, yaitu perintah mengikuti satu jalan kebenaran. Apa jalan itu? Tidak lain adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jalan Islam yang asli, Islam yang sebenarnya, yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah Islam yang asli. Kalau kita mengikuti jalan yang lain, berarti kita tidak menunaikan wasiat ini. Makanya jemaah sekalian, di sini Syekh menafsirkan yang dimaksud dengan as-subul. Kata Allah, jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Dan ini juga penafsiran Imam Mujahid rahimahullah, imam besar dari generasi tabi'in. Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain itu adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Lawan daripada bid'ah adalah sunnah. Lawan daripada syubhat adalah manhajus salaf. Manhaj, metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Islam yang asli, seperti dia datang, yang belum ditambah-tambahi dan belum dikurang-kurangi. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, kalau orang itu berbuat bid'ah atau mengikuti pemahaman yang syubhat, yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka berarti dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Dan jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung pelajaran penting. Allah memberikan bimbingan kepada kita hakikat persatuan. Persatuan itu adalah ketika kita mengikuti jalan yang lurus. Sebaliknya, kalau kita mengikuti selain itu, yaitu berbuat bid'ah dalam agama, maka kita termasuk orang yang naudzubillah memecah belah di dalam agama. Memecah belah dalam agama. Iya. Jadi jemaah sekalian, persatuan dalam Islam bukan sekedar bermakna kita bersama, kita punya hubungan baik, tidak saling serang, tidak saling memusuhi. Bukan sekedar itu. Persatuan dalam Islam itu maknanya adalah mengikuti jalan kebenaran. Mengikuti jalan kebenaran, yaitu Islam yang asli. Sebagaimana juga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jamaah, persatuan dalam Islam itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Di sini kata Syekh ada pelajaran yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma'adahu. Kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan selain itu. Jadi ini pelajaran yang terkandung dalam wasiat yang ke-10. Kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan selain itu. Tentu agama Islam yang dimaksud adalah yang asli, seperti dia datang.
Kemudian pelajaran yang ke-8, anna tahlil wa tahrim haqqun lillah. Ayat ini menunjukkan penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah. Dari mana dipetik? Dari awal ayat. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Maka kata Syekh, ini menunjukkan penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari sifat rububiyah. Makanya jemaah sekalian, insyaallah nanti akan kita bahas juga di bab yang ke-6 bahwa termasuk syirik orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk kesyirikan dan kekufuran. Iya. Karena menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Baik. Jemaah sekalian, sebagai penutup kita sebutkan sebuah asar yang menjelaskan pentingnya 10 wasiat ini. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia semoga Allah meridhai beliau, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alu ila ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu al-ayah. Jadi kata beliau, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, cap beliau, maka bacalah ayat ini. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Tentu maksud beliau bukan stempel hakiki, tapi secara majaz, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi stempel kepada kita untuk mengikuti 10 wasiat ini. Iya. Kenapa beliau berkata demikian? Karena wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 wasiat ini adalah 10 wasiat Allah dan Rasulnya. Surat Al-An'am 151 153. Dan dari ucapan Ibnu Mas'ud ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, ahamiyatu hadhil wasaya al-ashar. Pentingnya 10 wasiat ini. Sampai Ibnu Mas'ud memberi wejangan khusus. Ini bagaikan wasiat Nabi SAW yang distempel oleh beliau. Artinya wasiat resmi, karena ada stempelnya. Wasiat resmi. Pelajaran yang kedua, anna Rasul SAW yusi bima ausa bihillah, fa kullu wasiyatin lillah fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan apa yang Allah wasiatkan, maka setiap wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, umqu ilmi sahabah wa dikkatu fahmihim li kitabillah. Ucapan Ibnu Mas'ud itu menunjukkan kedalaman ilmunya para sahabat dan kedetailan pemahaman mereka terhadap kitab Allah. Kenapa jemaah sekalian para sahabat itu sangat memahami Al-Quran? Karena gurunya adalah Rasulullah SAW, guru yang terbaik. Dan juga karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Dan seringkali turun karena sebab-sebab peristiwa yang terjadi di antara mereka. Dan juga karena mereka adalah umat Islam yang paling bertakwa. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pemahaman terhadap agama itu sangat bergantung pada ketakwaan seseorang. Semakin dia bertakwa, semakin Allah bukakan pintu pemahaman dalam hatinya. Dan ini makna firman Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan. Furqan itu artinya ilmu yang dengannya dia memahami dan bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Begitu pula kata Allah,
Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah punya bait-bait syair yang terkenal. Kata beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku, maka beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dan juga jemaah sekalian, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang-orang yang paling semangat belajar. Jadi kenapa para sahabat sangat mendalam ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan paling baik pemahamannya. Bahkan hanya pemahaman mereka lah yang benar. Kalau kita menyelisihi mereka, kita nggak mungkin benar. Karena pertama, guru mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guru terbaik yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Yang kedua, karena mereka sangat berilmu terhadap bahasa Arab, Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Yang ketiga, karena ayat-ayat dan hadis itu seringkali muncul atau turun ayat dan muncul sebuah hadis diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka. Jadi wajar kalau mereka lebih tahu daripada generasi berikutnya. Kemudian yang keempat, mereka adalah umat Islam yang paling bertakwa. Dan yang kelima, mereka adalah umat Islam yang paling semangat belajar agama. Jadi wajar kalau kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah umat yang paling berilmu dan Allah tetapkan sebagai rujukan dalam beragama. Dan secara akal sehat, kalau bertentangan pemahaman kita dan pemahaman sahabat, tentu pemahaman mereka lah yang benar. Nggak mungkin kita yang benar, lalu mereka yang salah. Itu mustahil. Tidak mungkin generasi berikutnya lebih memahami satu ayat dibandingkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya, apapun yang menyelisihi pemahaman para sahabat, itu pasti salah. Tidak mungkin benar. Ya, sebagaimana sudah sering kita dengarkan pembahasan surat At-Taubah ayat 100 tentang keridhaan Allah kepada sahabat dan orang yang mengikuti jalan mereka. Kemudian surat An-Nisa ayat 115, Allah mengancam orang yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Jadi dalam athar ini ada pelajaran kewajiban mengikuti pemahaman salaf. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Fadhal. Pertanyaan dari apa sajakah sunnah-sunnah atas kelahiran anak dan apakah boleh syukuran atas kelahiran anak? Baik. Apa saja sunnah-sunnah saat kelahiran anak? Di antara sunnah, kita secara umum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anak adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang dimaksud dengan bersyukur? Hakikat bersyukur adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah hakikat kesyukuran. Kalau kita tambahkan dengan yang tidak wajib tapi hukumnya sunnah, maka berarti syukur kita lebih besar lagi. Iya. Jadi sangat bagus kita menambah amal soleh kita, walaupun tidak diwajibkan,
untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kelahiran anak kita. Ya, seperti kita bersedekah, memberi makan orang, itu tidak mengapa. Itu hal yang baik untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu masuk dalam ayat, kalau kamu bersyukur maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku, tapi kalau kamu ingkar maka sungguh azabku sangatlah pedih. Iya. Baik, ini yang pertama, bersyukur secara umum. Baik bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati, ini yang paling utama, yaitu meyakini anugerah anak itu benar-benar nikmat dari Allah. Dan bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ini 3 rukun kesyukuran. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Iya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita doakan. Namun, doa untuk anak ini bersifat umum. Ketika dia lahir dan seterusnya. Kapan saja sering kita doakan anak kita. Terutama doa memohon perlindungan baginya. Seperti yang dibacakan oleh Nabi SAW untuk Al-Hasan dan Al-Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lammatin. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa atau binatang buas dan dari mata yang dengki, supaya enggak kena penyakit ain. Tapi jemaah sekalian, ini doa umum ketika anak itu lahir dan seterusnya. Lebih sering kita baca, lebih bagus. Karena anak kita masih kecil, belum bisa baca doa sendiri. Baik. Kemudian yang berikutnya, kita tahnik dia. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Mentahnik anak. Caranya bagaimana? Kita kunyah korma sampai betul-betul hancur dan kita ambil dari cairannya itu, lalu kita usapkan ke langit-langit mulutnya. Tentu kita pastikan tangan kita bersih untuk dimasukkan ke langit-langit mulutnya. Iya, Mas, diusap saja begitu. Jangan ada semacam kulit korma yang masuk ke mulutnya, tidak. Cuma ada cairan dari korma itu kita usapkan ke mulutnya, ke bagian dalam mulutnya. Iya. Ini disunahkan sebelum anak itu menyusui, sebelum anak itu mulai memakan apapun. Baik. Kemudian juga termasuk sunnah yang hendaklah dilakukan nanti di hari ke-7. Ini termasuk juga cara bersyukur yang disyariatkan, yaitu akikah dan menggunting atau mencukur rambutnya serta memberi nama. Nabi SAW mengatakan, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yuhlaku anhu yauma yudhbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembeli di hari ke-7. Dan sunnah akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Kriteria kambingnya sesuai dengan kriteria hewan kurban. Kemudian yang kedua, dicukur rambutnya. Namun para ulama mengatakan dicukur rambut sampai pelontos itu hanya untuk anak laki-laki. Adapun anak perempuan dipotong saja. Iya. Jadi anak laki-laki dicukur sampai pelontos, anak perempuan dipotong, dan dipotong atau dicukur itu seluruh bagian rambutnya. Bukan hanya sebagian kecil saja. Ya, ada orang dia cuma ambil mungkin 2-3 helai rambutnya dipotong. Itu tidak benar. Harus semuanya, seluruh bagian rambutnya.
Iya. Kalau hanya sebagian, maka kita khawatir juga kena dalam larangan qaza. Larangan memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagian. Iya. Jadi cukur semuanya. Kalau khawatir orang tua nggak biasa cukur, ya panggil ahlinya, tidak mengapa. Panggil ahlinya, tukang cukur rambut, supaya bisa tercukur dengan baik dan rapi. Ada juga syariat di sini. Sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Rambutnya itu ditimbang, lalu disedekahkan perak senilai rambut tersebut, seberat rambut tersebut. Jadi seberat apa dia, maka kita sedekahkan perak sebesar rambut itu. Ya, kalau kita mau lebihkan tidak mengapa. Kemudian diberi nama. Hanya saja jemaah sekalian, diberi nama ini ada 3 hadis yang menunjukkan 3 waktu dianjurkan memberi nama, yaitu hari pertama, hari ketiga, dan hari ke-7. Jadi kita pilih 1 dari 3 waktu ini. Hari pertama, atau hari ketiga kelahiran, ataupun hari ke-7. Baik. Mungkin ini diantaranya yang saya ingat, yang disyariatkan ketika kita mendapatkan anugerah nikmat anak. Wallahu alam. Jadi akikah tadi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Baik, ada pertanyaan lain, silakan. Fadhol. Jika seseorang melakukan kesyirikan, pastinya akan melupakan seluruh amal-amalnya. Pertanyaannya adalah, apabila seseorang tersebut sudah bertaubat kembali, apakah akan mulai dari awal lagi untuk melakukan amalan, atau amalan yang sebelumnya sudah dilakukan akan kembali lagi? Baik. Jadi kita sudah pahami, amalan itu hilang karena dosa syirik. Di antaranya surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya dosa syirik itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita taubat, apakah amalan itu kembali? Maka jemaah sekalian, tidak ada dalil tegas. Tidak ada dalil tegas yang menunjukkan amal itu kembali, sehingga ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat amalnya kembali. Sebagian ulama berpendapat amalnya kembali. Tapi tidak ada dalil tegas. Ada dalil, namun dalam kasus beda, yaitu orang yang memang baru pertama masuk Islam. Yaitu diantaranya kisah sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan kepadanya, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Jadi sahabat ini dahulu di masa kafir sering berbuat baik. Ketika dia masuk Islam, Nabi SAW mengatakan, yang dulu enggak tercatat, ketika kamu masuk Islam menjadi tercatat. Subhanallah. Nah, tapi ini orang yang dulunya kafir, bukan seorang muslim. Nah, maka berdasarkan hadis tersebut, para ulama mengatakan, kalau dia saja yang dulunya kafir, amalannya menjadi tercatat, maka bagaimana lagi yang dulunya muslim? Tentu amalannya kembali. Ya, itu namanya kias. Ya. Jadi bukan dalil tegas, hanya kias saja. Kias, ya. Tapi kias aula, kias yang artinya yang muslim, tadinya muslim ini dia lebih layak. Baik. Nah, sebagian ulama berpendapat nggak akan kembali. Kenapa? Karena dia memang hilang. Dia memang hilang. Ya, beda dengan yang kafir tadi. Ada tapi nggak dicatat. Tapi yang ini musnah amalannya. Jadi nggak akan kembali. Iya. Ya, intinya ulama beda pendapat. Wallahu alam mana yang lebih kuat. Yang penting bagi kita adalah menjauhi syirik dan memahami betapa besar bahayanya. Iya. Wallahu alam.
Ada pertanyaan lain, silakan. Silakan. Wirid supaya bisa sakti begitu. Setelah sholat fardu. Ya. Baik. Kalau yang dia baca itu adalah zikir yang disyariatkan, tapi niatnya yang salah. Dia niatnya bukan semata-mata ibadah, tapi supaya dapat ilmu kesaktian. Maka yang seperti ini tidak mutlak dihukumi syirik besar. Itu syirik kecil. Jadi dia beribadah karena Allah, tapi punya niat yang lain. Beda kalau dia beribadah menyembah kepada selain Allah. Maka itu adalah syirik besar. Iya. Jadi kalau itu saja, maka itu syirik kecil. Pada dasarnya itu adalah syirik kecil. Karena dia tidak sampai menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Walaupun yang dia baca zikir yang mungkin mereka buat-buat, tapi lafaznya tidak mengandung syirik, maka dihukumi bid'ah, tidak dihukumi syirik. Kecuali kalau lafaznya mengandung syirik. Contohnya ada permintaan kepada selain Allah. Contoh gimana? Seperti sering saya dengarkan itu, dia berdoa, ya Allah, ya Rasulullah. Ini syirik. Ini ucapan syirik. Berarti dia berdoa kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah syirik. Ya. Jadi andai lafaz zikir yang dia ucapkan, lafaz yang bid'ah yang mereka buat-buat sendiri, itu pun belum tentu syirik. Baik. Jadi intinya, pertama dari segi perbuatan yang dia lakukan bid'ah, syirik kecil, belum tentu syirik besar, sehingga nggak bisa kita hukumi kafir. Yang kedua, bahkan andai yang dia lakukan syirik besar, maka orang yang muslim melakukan syirik besar tidak otomatis juga dihukumi kafir. Kesimpulannya, kalau itu orang tua antum sudah meninggal, maka pada dasarnya masih muslim, tetap antum bisa doakan. Ya, betapapun orang tua kita ini termasuk kekhususan orang tua. Walaupun dulu di dunia dia suka berbuat bid'ah, suka berbuat maksiat, tetap anak wajib mendoakan selama masih muslim. Kalau sudah kafir, naudzubillah, maka nggak boleh lagi didoakan. Ya, karena percuma juga didoakan, Allah nggak akan ampuni. Tapi selama masih muslim, orang tua kita, walaupun mereka banyak dosa, maka kita sebagai anak wajib mendoakan supaya Allah ampuni. Iya. Tetap didoakan, wallahu alam. Kata para ulama ahli hadis, semua hadis-hadis tentang Nur Muhammad adalah palsu. Nggak ada yang sahih. Jadi itu tidak benar. Tidak ada hadis sahih yang berbicara tentang Nur Muhammad. Ya. Tapi Nabi SAW, Nabi yang Allah berikan nur. Apa yang dimaksud nur di situ? Maksudnya Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf,
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Orang-orang beriman itu mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau diturunkan kepada beliau. Apa cahaya yang dimaksud? Al-Qur'an. Jadi cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah Al-Qur'an. Ya. Bukan pula tubuh beliau mengeluarkan cahaya, tidak. Atau beliau nggak punya bayangan, tidak juga. Jadi beliau manusia biasa sama seperti kita. Beliau manusia biasa sama seperti kita. Tubuh beliau tidak mengeluarkan cahaya. Ya. Jadi semua hadis-hadis tentang Nur Muhammad tidak ada yang sahih. Semuanya lemah, semuanya dhaif, semuanya palsu bahkan. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Cukup ya, baik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.